Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya penyertaan Allah sempurna atas tempat kita, pertolongan, kasih sayang, serta berkat-Nya selalu melingkupi kehidupan Bapak Ibu dengan saya, sebagaimana yang dijanjikan kepada kita selaku kita ini adalah gerejanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Allah. Saya akan kutip dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dan 13. Ibrani pasal 5 ayat 12 dengan 13. Demikian bunyi firman Allah. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak-anak kecil. Saya ulangi ayat yang ketiga, berarti dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ibrani ini ditulis oleh seorang yang bernama Paulus, tepatnya ditafsirkan juga di kota Miletus tahun 67 sebelum Masehi, di mana ada satu keadaan situasi daripada orang-orang Yahudi Kristen yang sudah percaya di satu wilayah, di mana keadaan mereka sedang menghadapi satu tantangan atau arus daripada gelombang untuk mereka kembali lagi kepada ajaran kepada Yudaisme ataupun ajaran sebagaimana orang-orang Yahudi tradisional. Di mana surat kepada orang-orang Ibrani ini adalah temanya menunjukkan bahwa Kristus itu lebih unggul daripada Yudaisme. Kristus itu lebih unggul daripada Yudaisme. Jadi artinya adalah Kristus merampungkan perjanjian baru itu lebih baik daripada apa yang ada di dalam perjanjian lama, kurang lebih demikian. Nah, dalam kondisi inilah adanya makanya surat Ibrani untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi Kristen untuk mereka tidak murtad, untuk mereka tidak pindah lagi ke dalam ajaran Yudaisme, sebab Kristus itu lebih unggul daripada Yudaisme. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ayat ini dikatakan, sebab barang siapa, ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ada satu proses pertumbuhan seharusnya terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Keadaan daripada orang-orang Yahudi Kristen itu seharusnya mereka dilihat dari sudut waktu dalam ayat 12, ditinjau lamanya. Mereka itu sudah lama percaya kepada Kristus, sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus, sudah beribadah, melakukan daripada hal-hal yang memang diperintahkan oleh firman Allah kepada Kristus. Namun karena ada sesuatu hal, mereka ingin kembali ke dalam pengajaran yang lama, yaitu apa? Ajaran Yudaisme. Dan tentunya ini adalah harus sangat disayangkan oleh karena apa? Dilihat dari sudut waktu, mereka ini seharusnya sudah menjadi pengajar, bukan diombang-ambingkan, bukan kemudian menghadapi daripada arus daripada pengajaran-pengajaran yang lain yang di luar daripada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kondisi saat sekarang ini dalam kehidupan kekristenan. Yang terjadi adalah tidak sedikit orang di dalam kehidupan mereka mengiring Yesus Kristus, mereka pun sepertinya seperti kanak-kanak rohani. Mereka seperti bayi yang hanya membutuhkan susu dan bukan makanan yang keras. Mereka harus diajar dengan dasar-dasar pokok tentang Kristus. Pokok-pokok dasar mengenai dalam hal mengiring kepada Kristus. Seperti halnya pertobatan. Pertobatan, penumpangan tangan, kemudian baptisan, kemudian kondisi orang-orang yang mati, bahkan tentang kehidupan yang kekal. Yang hanya berkutat-kutit daripada segala proses yang sepertinya hanya dasar tentang daripada kepada Kristus Yesus. Jadi pokok-pokok dasar tentang Kristus hanya perkara itu. Itu jelas ditulis di dalam Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, pentingnya kepada Bapak Ibu dengan saya selaku orang yang percaya kepada Kristus, yang cinta kepada Kristus, kita harus bertumbuh, kita harus berkembang.
Jangan hanya kita hanya diajar tentang hanya pertobatan tentang dosa. Karena itu sudah menjadi dasar. Harus kita berlalu dalam tingkat daripada kerohanian yang lebih baik lagi. Tingkat kedewasaan penuh kepada Kristus Yesus. Dosa itu adalah hamartia. Artinya ada sesuatu yang tidak tepat daripada apa yang Tuhan inginkan. Inilah pentingnya di mana kita memahami perkara ini. Ini seharusnya kita sudah tinggalkan. Kita sudah harus beralih kepada suatu pengajaran tentang hidup sebagaimana adalah kita sebagai milik Kristus. Dan kita senantiasa tinggal di dalam Kristus. Itu yang dimaksud oleh firman Allah. Tinggalkan dasar-dasar daripada pokok daripada tentang Kristus Yesus. Bukan berarti kita mengabaikan atau melupakan begitu saja. Tetapi kita berproses untuk kita bertumbuh. Kita menjadi dewasa rohani. Bukan menjadi kanak-kanak rohani. Hanya berbicaranya hanya tentang berkat. Segala sesuatunya dihitung dengan apa kondisi tentang berkat. Untuk orientasi diri sendiri. Padahal firman Allah dengan jelas di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan minum, bahkan tentang pakaian sekalipun. Tuhan katakan burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita selaku anak-anaknya, orang-orang yang kudus yang percaya kepada Dia. Bahkan di dalam perjanjian lama pun dikatakan dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 12 dikatakan, bahkan juga Bilangan 23 ayat 20 dikatakan sana pada saat Bileam akan mengutuk bangsa Israel, Tuhan berkata, bangsa itu jangan kau kutuki sebab mereka itu sudah diberkati. Bahkan dikatakan di dalam Bilangan 23 ayat 20 dikatakan di sana bahwa Tuhan bila mana Dia sudah memberkati aku, kata Bileam, aku tidak bisa membalikkannya. Artinya apa? Apabila Allah berfirman bahwa kita sudah diberkati, orang-orang kudusnya diberkati, dijagai, maka Allah akan bertanggung jawab atas firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sangat-sangat disayangkan bila mana dalam kita ikut Yesus Kristus. Selalu kita bicara tentang berkat dan berkat lain sebagainya. Kalau ada satu perkembangan dari punya motor menjadi punya mobil, oh berarti dia orang yang paling diberkati. Makanya segala sesuatunya yang dia nilai, dia lihat selalu bicara masalah berkat tentang materi. Materi yang selalu berkata bahwa dari jumlahnya yang harganya yang sedikit, yang dibawa, kemudian harga berkembang besar yang dia miliki. Bahkan tempat ibadah sekalipun, bahkan hamba Tuhannya pun dinilai senantiasa selalu yang sifatnya berkatnya. Kalau tidak dikatakan orang itu tidak diberkati, atau orang itu sedang dalam kondisi dihukum sama Tuhan, dia orang itu berdosa. Salah besar dalam perkara ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Masalah berkat itu bukan karena tanggung jawab pada setiap manusia, tapi tanggung jawab Allah. Dalam firman Tuhan Amsal 10 ayatnya ke-22 dikatakan, berkat Allah yang menjadikan kaya, bukan susah payah. Apa yang kita kerjakan hanya berkat daripada Tuhan saja. Bila Bapak Ibu menjadi seorang yang memiliki lebih daripada yang lain tentang harta, itu tidak salah. Sebab kalau saudara bersumber daripada Dia. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kerajinan. Bukan kita mengabaikan untuk kita belajar lebih baik lagi dalam bidang usaha pekerjaan. Tidak demikian Bapak Ibu. Kita perlu untuk mengembangkan diri kita lagi. Dan Allah pun suka dengan tentang hal perkara ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus beralih kepada perkembangan kerohanian, kedewasaan yang penuh kepada Kristus. Kepada kedewasaan yang sebagaimana yang Allah inginkan. Supaya kita ini bukan lagi menjadi kanak-kanak rohani, tetapi kita harus menjadi pengajar. Kita harus bisa juga membimbing orang lain. Kita bisa juga mengingatkan atau menasihati orang lain berdasarkan firman Allah ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan asas-asas daripada Kristus. Tentang apa? Pertobatan. Kita dahulu sudah bertobat, sudah kita tinggalkan dalam pertobatan, kita beralih kepada proses perkembangan dewasa rohani. Tentang pembaptisan kita tinggalkan. Tentang penubangan tangan kita tinggalkan. Tentang kondisi orang mati. Tentang kehidupan yang kekal kita tinggalkan. Kita naik kepada kedewasaan yang penuh di dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Nah kembali kepada firman Allah dalam surat Ibrani ini. Nah kondisi inilah Yahudi Kristen ini mengalami perkara ini. Dilihat dari sudut waktu, lamanya mereka ikut Kristus, tetapi mereka pun masih kanak-kanak rohani, susu yang masih membutuhkan susu yang dalam kehidupan mereka, sebagaimana seorang bayi dalam kehidupan kerohanian mereka. Sehingga menghadapi tantangan ombang-ambing dalam situasi kondisi yang dihembuskan oleh si Satan dalam kehidupan manusia, mereka sudah mulai ketar-ketir.
Sehingga mereka mulai berpikir, jangan-jangan kalau saya nanti ikut Kristus, saya akan menjadi susah. Kalau saya ikut Kristus, saya ini akan menjadi bla 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 dan sebagainya. Saya mau katakan berdasarkan firman Allah, jangan takut akan kehidupanmu, akan apa yang engkau makan, minum, pakai, bahkan masa depanmu. Kuasa Kristus melingkupi kehidupan setiap umat Tuhan yang percaya kepada Dia, yang bersandar hanya kepada Dia, yang berharap hanya kepada Kristus Yesus. Kuasanya, janji firman-Nya pasti digenapi. Bumi dan langit boleh saja berlalu, tapi firman-Nya, firman Kristus akan kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya pemahaman akan perkara hal ini, bahwa kita hidup bersama dengan Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia melalui pimpinan kuasa Roh Kudus ya. Kita berjalan dalam setiap aktivitas kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, baik di dalam pelayanan. Jangan kita terombang-ambing dengan kondisi-kondisi di dalam dunia ini, karena Satan senantiasa menghembuskan daripada perkara kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang coba menggoncangkan iman seseorang kepada Kristus Yesus, yang pada akhirnya orang tersebut kalau dia tidak kuat, tidak dewasa di dalam Tuhan, kembali dia ke dalam iringan daripada ajaran yang lama, atau ke dalam kehidupan manusia lama dia lagi kembali. Sehingga pada akhirnya hilang daripada keselamatan yang dia sudah dapat, yang dia sudah raih dalam kehidupan dia selama dia iring Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita setia lakukan firman Allah di bawah pimpinan tuntunan Roh Kudus-Nya, kita lakukan terus dalam kehidupan kita. Kita mengenal kepada Dia, kita diam di dalam Kristus Yesus. Kristus itu bukan hanya pemberi berkat, tapi berkat itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus bukan pemberi damai saja, tetapi damai itu adalah Kristus itu sendiri. Bahwa apa yang Dia janjikan sebenarnya dalam diri Dia itu sudah terangkum daripada berkat-berkat ilahi di dalam pribadi Kristus Yesus. Maka pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita mengenal kepada Kristus dengan benar. Melalui pimpinan hikmat Roh-Nya, kita berjalan dalam terang Kristus, maka Bapak Ibu dengan saya akan mengenal siapa sesungguhnya Kristus itu. Sehingga kita benar berani bisa mengatakan bahwa hidupku adalah bagi Kristus, kebahagiaanku adalah Kristus, hidupku adalah Kristus, segala-galanya adalah Kristus. Dalam aspek kegiatan kehidupan kita, kita lakukan senantiasa adalah bagi Kristus. Bahkan kita makan sebagaimana kita makan setiap hari, setiap saat dalam kebutuhan tubuh jasmani kita, seolah kita makan dari firman Allah bagi Kristus. Bahkan pada saat kita membersihkan badan kita, mandi dalam tubuh kita yang kotor menjadi supaya bersih, seolah kita dibasuh, dibanjur, dimandikan dengan firman Allah, sehingga kita menjadi bersih. Dan firman itulah yang membersihkan, yang menguduskan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia, termasuk Bapak Ibu dengan saya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanggalkan dasar-dasar daripada tentang Kristus. Kita beralih ke dalam kedewasaan yang penuh. Kita menjadi dewasa kepada Kristus. Pada akhirnya kita hidup, kita ini hanya bagi Kristus. Apa yang kita miliki adalah bagi Kristus. Hidup kita ada tujuan untuk melayani Kristus. Karena itulah awal mula manusia diciptakan. Ada kita melayani Raja di atas segala raja. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke asal daripada awal mula, seperti kita ini baru diciptakan kembali oleh Dia. Kita ini dilahirkan kembali bersama dengan Kristus. Kita hidup bersama dengan Dia. Kita intim dengan Dia. Kita senantiasa berjalan dalam kehidupan daripada kehidupan kita ini di dalam Dia. Segala sesuatunya adalah bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia. Karena dari Dialah segala sesuatunya. Dan untuk kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus. Kemuliaan hanya bagi Dia saja, bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya dalam pengiringan kita kepada Kristus, kita bukan hanya menjadi orang Kristen, kanak-kanak rohani. Jadilah orang Kristen yang dewasa rohani. Kita sudah tidak lagi membutuhkan susu, tapi kita membutuhkan makanan-makanan yang keras. Kita membutuhkan pengajaran-pengajaran yang memang adalah membentuk karakter kita menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Dia. Kita bisa tahan dalam kita
diintimidasi oleh si Satan. Kita bisa menahan daripada keadaan kondisi di mana terombang-ambingnya daripada kondisi keadaan dunia ini. Sepertinya bahwa Satan senantiasa mempergunakan segala sesuatunya untuk mengganggu daripada pikiran kita, sehingga kita mudah terombang-ambing dan gelisah, takut dan bimbang dalam kehidupan kita ini. Yang sebenarnya Kristus sudah berjanji bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita. Dia akan selalu menjaga kehidupan kita, dan Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dia selalu bersama dengan umatnya, dan Dia merasakan dan juga Dia mengetahui kondisi, keadaan, situasi kehidupan kita. Mata Tuhan memandang, melihat daripada setiap anak-anaknya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Allah. Jangan engkau menjadikan dirimu takut, gelisah, bimbang dalam pengirian kepada Kristus. Jangan engkau tanggalkan imanmu kepada Kristus Yesus. Jangan engkau tukar keselamatanmu dengan kenikmatan dunia. Engkau pegang teguh selama-lamanya. Ada mahkota kehidupan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Allah. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih butuh lagi diajarkan asas-asas pokok daripada penyataan Allah, dan kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadilah anak-anak dewasa di hadapan Tuhan. Dewasa kerohanian kita. Kita tahan di dalam setiap bentuk kehidupan apapun dalam kehidupan kita. Entah dunia sedang terombang-ambing masalah ekonomi, entah adanya wabah, sakit, penyakit, mungkin saja ada peperangan dan ada hal-hal lain sebagainya. Saya mau katakan, setialah ikut Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau ingkari imanmu kepada Dia. Karena keselamatan hanya di dalam Dia, tidak ada yang lain. Karena kehidupan itu adalah di dalam Dia, kebahagiaan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Dan yang pasti, Tuhan merasakan apa yang sedang Bapak Ibu alami dalam kehidupan Bapak Ibu saat sekarang ini. Tentu Dia akan segera membebaskan kita daripada beban persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau kita dalam kebutuhan, tentu Dia akan memberkati, mencukupi apa yang kita butuhkan. Barangkali kita dalam situasi kurang sehat dalam kesempatan saat ini, saya mau katakan, Tuhan pun merasakan apa yang sedang kita alami dalam kesehatan bagi kita. Dan Dia akan segera menyembuhkan kita dengan kasih anugerahnya yang daripada Dia. Bila mana kita mengalami hal-hal yang lain sebagainya, Tuhan akan datang dengan segala kuat kuasanya, dengan kekuatannya. Karena Dia adalah Allah the Mighty God, Allah yang tidak pernah kalah dalam peperangan, dalam situasi kondisi apapun. Sebab Dialah kuasa itu dalam genggaman kuat kuasanya. Kuasa di sorga, di bumi, bahkan di kolong bumi, di dalam kekuatan kuat kuasa Kristus Yesus Tuhan. Iring Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana karya Kristus mengalir dalam kehidupan rumah tanggamu, mengalir dalam usaha pekerjaanmu, mengalir dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu, masa depanmu, bahkan anak cucumu. Allah berjanji akan memberkati kita kekal dan kekal selama-lamanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, setialah kepada firman Allah. Jadilah orang-orang yang dewasa rohani di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi membutuhkan susu, tetapi kita membutuhkan daripada makanan yang keras agar kita kuat. Kita bisa tahan dalam situasi kondisi apapun juga. Karena kita hidup dalam dunia ini, kita membawa rancangan Allah, kita membawa kemuliaan Tuhan, menjadi gereja Tuhan, supaya nama Kristus dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah orang yang percaya kepada firman-Nya dan melakukannya dalam hidup ini. Dalam rumah tanggamu, usaha dagang pekerjaanmu, pelayananmu, baik engkau di ladang, engkau di kebun, masa depan anak-anakmu, cucu-cucumu, dan kehidupanmu akan senantiasa menikmati daripada karya Allah yang luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah nama Dia, terpujilah nama Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.